Kalau seandainya mau maju, kenapa Indonesia harus menunggu tahun 2045? Kenapa budaya baca dan literasi jadi pengaruh besar untuk bisa maju? Di era digital saat ini, kenapa perkembangan perpustakaan masih menjadi perhatian besar? Tahun 2045 adalah tahun yang diwacanakan Indonesia sebagai masa keemasan atau masa kejayaannya. Itu sekitar 20 tahun mendatang, tepat perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun. Kalau 20 tahun dari sekarang, itu artinya generasi yang akan menjalankan Indonesia emas ada pada saat ini. Lalu, apa yang telah mereka perbuat untuk bisa berdiri di Indonesia emas 20 tahun mendatang? Scroll sosial media berjam-jam, tapi minim informasi yang diserap. Banyak informasi yang ditayangkan, tetapi terkadang hanya dibaca sekilas dan lebih memilih video pendek dan cepat, sehingga mengurangi berpikir kritis terhadap suatu informasi. Sampai-sampai rentan termakan hoax, teori konspirasi, komentar negatif, atau bahkan isu tanpa riset. Main game atau dunia virtual yang dianggap seru dan nyata, yang ada di sekitar kehidupan, terkadang dijadikan tempat pelarian dari masalah dunia nyata. Sampai membentuk ruang sosial palsu karena interaksi jadi lebih individual dan imajinatif. Suka buat konten video atau foto, tapi ekspresi yang muncul sering tidak mencerminkan perasaan atau gagasan yang dalam. Literasi seni dan ekspresi nonverbal jadi dangkal kalau hanya ikut tren tanpa makna. Aktif di chat komentar, tapi minim diskusi bermakna. Banyak ngobrol di DM, grup WA, atau komentar TikTok, tapi diskusinya sering hanya candaan, gibah, atau debat dangkal. Padahal, literasi sejati juga mencakup kemampuan berdiskusi dan menyampaikan pendapat secara reflektif. Kurang minat baca teks panjang, lebih suka video penjelasan 1 menit daripada artikel. Jarang baca buku atau artikel mendalam. Banyak yang hanya baca headline atau ringkasan tanpa paham konteks. Ini yang bikin generasi sekarang kesulitan saat harus memahami teks akademik, sejarah, atau karya sastra. Sering berekspresi emosional, tapi gagal mengungkapkan makna. Banyak yang curhat di media sosial, tapi tidak semua bisa menyampaikan keresahan lewat medium kreatif seperti puisi, gerak tubuh, musik, atau simbol. Kalau generasi Z tidak punya persiapan matang menuju Indonesia Emas 2045, dampaknya bisa cukup serius. Terutama karena Gen Z adalah penggerak utama saat itu. Dari dulu Indonesia sudah mengharapkan kejayaan akan tiba. Segala macam doa telah dihaturkan.
Berbagai macam cara telah dilakukan. Mereka mencoba menyelami seluruh isi kebudayaan. Dan mengenali hal itu sebagai suatu pembiasaan turun-temurun. Hingga mulai memahami arti literasi sesungguhnya. Anak-anak kami mempelajari berbagai literasi sederhana. Mengenal, memahami, dan menerapkannya ke dalam kehidupan. Budaya yang ada menghiasi perjalanan literasi ke masa sekarang. Sekarang keduanya telah terkait. Tanpa budaya literasi tidak akan ada. Dan tanpa literasi, kita tidak akan tahu ada yang namanya budaya. Di setiap daerah sebenarnya sudah banyak dibangun perpustakaan. Bahkan hingga ke tingkat desa, ada yang ditempatkan di sekolah-sekolah. Ada pula yang berada di setiap desa atau pusat kegiatan masyarakat. Keberadaan perpustakaan ini menjadi peluang besar untuk menumbuhkan budaya literasi asal dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan memanfaatkan perpustakaan yang sudah ada di setiap daerah, baik di sekolah maupun di desa-desa, upaya menekan rendahnya literasi bisa lebih efektif. Perpustakaan tidak hanya menjadi bangunan, tetapi benar-benar menjadi pusat peradaban kecil yang menghidupkan semangat membaca dan belajar di tengah masyarakat. Untuk Indonesia Emas 2045, kalau bukan kita, siapa lagi?